Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah lalu mendapati dua sahabat terbaik, yaitu Abu Bakar dan Umar, sedang duduk. Lalu berkata kepada keduanya, "Ma akhrajakuma min buyutikuma min hadhihi sa'ah." Apa gerangan yang membuat kalian keluar rumah di waktu ini? Maka mereka berdua mengatakan, "Al-ju' ya Rasulullah." Kami kelaparan wahai Rasulullah. Lalu Rasul pun mengatakan, "Aku pun sama, keluar rumah dalam kondisi lapar." Maka Rasulullah SAW mengajak dua sahabat terbaik ini untuk berkunjung ke salah satu sahabat Ansor. Ketika mereka beranjak pergi dan sampai ke rumahnya, ternyata sahabat Ansor ini tidak ada. Yang ada adalah istrinya, lantas mengatakan, "Marhaban bikum." Selamat datang untuk kalian. Tidak selang beberapa lama kemudian sahabiah ini mengatakan, "Marhaban bikum." Selamat datang untuk kalian. Lalu Rasul mengatakan, "Aina fulan?" Kemana si fulan suamimu? Maka sahabiah ini mengatakan, "Suamiku sedang mencari ma'isyah keluar." Setelah dialog tidak beberapa lama, kemudian datang sahabat Ansar ini, lalu ta'ajub dengan kehadiran tamu yang sangat mulia, lantas mengatakan, "Tidak ada seorang pun pada hari ini yang lebih mulia melebihi kemuliaanku saat ini dikunjungi oleh Rasulullah SAW dan dua sahabat terbaik." Kemudian sahabat Ansor ini memberikan minuman, memberikan kurma, rutob dan yang lainnya. Karena gembira atas kedatangan Rasulullah SAW, kemudian sahabat ini pun menyembelih seekor kambing, lantas memasaknya, kemudian menyajikan kepada Rasulullah SAW yang saat itu mereka dalam kondisi lapar, makannya, menyantapnya sampai selesai. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada dua sahabat mulia dan mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Sungguh apa yang kita rasakan dari kenikmatan ini semua kelak di hari kiamat akan dipertanyakan. Kita keluar dalam kondisi lapar, kemudian bertamu dan disajikan makanan, dan semua kenikmatan ini akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu taala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia layaknya manusia yang lain. Ia butuh makan, butuh minum, tidur, dan merasakan lapar. Dari sini jamaah, di atas kenabian sallallahu alaihi wasallam dan kerasulannya, ia tetaplah seorang hamba yang tidak boleh kemudian kita meletakkan sifat-sifat ketuhanan kepadanya. Kemudian ada seorang yang beribadah kepadanya, berdoa dan memohon, maka ini tidak boleh, karena beribadah hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita akan keutamaan sahabat Abu Bakar dan Umar yang senantiasa bersama Rasulullah SAW, bahkan dalam kondisi di mana mereka lapar pun sama merasakan lapar sebagaimana Rasulullah SAW. Dari sini pelajarannya jemaah, bahwa siapapun dari umat ini
pasti mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana Rasul mencintai keduanya. Dan siapa saja yang membenci bahkan melaknat dan mencacinya sudah dipastikan ia bukan bagian dari agama Islam. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, yaitu dianjurkan untuk berkunjung kepada sahabat, karib kerabat. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa ada air kehidupan. Ketika sahabat yang mengatakan apa air dari kehidupan itu? Liqaul ikhwah, berjumpa dengan sahabat-sahabat. Yang keempat jemaah, keutamaan menyambut, menyajikan dan menghidangkan makanan kepada para tamu. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam sabdanya riwayat Tirmidzi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya mereka memuliakan tamu. Sekedar untuk memuliakan tamu dan menghormatinya, Allah kaitkan dengan beriman kepadanya dan hari akhir. Kenapa? Karena di sana ada pahala yang sangat besar. Kelima jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, yaitu di sini jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana seorang pemilik rumah menyajikan sajian-sajian yang istimewa, di mana mereka menyajikan kurma, rutob, dan kambing adalah sajian yang saat itu sangat istimewa. Kenapa? Karena mereka tahu akan keutamaan memuliakan tamu. Kemudian yang keenam jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, bahwa Rasulullah SAW memberikan pelajaran penting di akhir kepada Abu Bakar dan Umar. Kenikmatan yang sesaat itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Jika nikmat yang sesaat dan sedikit itu Allah akan mintai pertanggungjawaban di akhirat, bagaimana dengan nikmat kehidupan yang banyak? Sungguh semuanya, dari yang kecil sampai yang besar, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tabaraka wa taala. Terakhir jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, dari kisah ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa si kaya dan si miskin, yang kenyang dan yang kaya, yang lapar, yang sehat ataupun yang sakit, bukan barometer kedekatan, kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena itu jamaah, kemuliaan, kehormatan, kecintaan seseorang di sisi Allah yaitu dari keimanan dan ketakwaan yang ada pada hatinya, bukan dari nilai duniawi dan kondisi seseorang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.